Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi teman-temannya dengan channel Anak Pasar Hijrah. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam pertemuan kali ini teman-temannya, saya punya pembahasan yang cukup menarik terkait jawaban Ustadz Abdul Somad yang ditanya seorang muhibin tentang realitas sekarang ini, orang-orang yang cenderung membenci para habaib. Padahal sebenarnya teman-temannya, kita sebagai umat Islam itu bukan membenci para habaib. Namun jika saya harus menjawab, kita hanya perlu pembuktian klan Ba'alawi ini memang benar-benar keturunan Rasulullah SAW. Itu saja teman-temannya, tidak ada maksud lain. Tapi yang membuat saya kaget teman-temannya, ketika Ustadz Abdul Somad ini ditanya tentang perihal orang-orang yang katanya cenderung membenci para habaib tersebut. Jadi jawaban Ustadz Abdul Somad ini yang logikanya tidak masuk. Pertama, katanya lama-lama dia membenci para habaib. Jadi ujung-ujungnya nanti lama-lama juga dia akan membenci agama Islam. Nah, disinilah teman-temannya jawaban yang tidak masuk akal yang diungkapkan oleh Ustadz Abdul Somad ini. Kenapa saya mengatakan demikian teman-teman ya? Karena asas dari agama Islam tersebut adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan Islam yang murni. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali teman-temannya dengan klan Ba'alawi ini. Dan coba mari kita simak dulu teman-temannya pernyataan dari Ustadz Abdul Somad ini. Ya. Nah, sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa Bang Ahmad Ali cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib? Karena orang tuanya menanamkan itu. Cerita beliau tentang menimbangkan air ya Bang Ali. Jadi dari kecil kita nyapu halaman, air wudhu dulu ditimba dari sumur. Jadi kalau ada orang heran sekarang, kenapa Bang Ahmad Ali sayang kepada para habaib, sayang kepada para ulama? Pendidikan orang tua. Sekarang yang menanamkan kebencian kepada para habaib, para ulama yang sekarang ini, lihat nanti 20-30 tahun akan datang, gimana anaknya? Nauzubillah, bisa-bisa ateis. Tidak lagi ada mahabbah, tidak lagi ada cinta. Hubungan kita ini kan cinta, kasih sayang, sayang kepada ulama, sayang kepada para habaib, sayang kepada agama. Kalau ini kita tidak tanamkan, nauzubillah, bisa ateis anak kita. Terakhir, Ustaz, pesan kepada orang yang masih ragu kepada kecintaan terhadap habaib, Ustaz. Ya, belajar. Fa'lam, la ilaha illallah, itu sudah baca ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmu. Sekarang sarana prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, pengajian. Cuman YouTube ini kan tidak bisa membedakan mana Islam, mana kafir, mana sesat, mana hidayah. Karena YouTube itu mesin, dia hanya menunjukkan apapun informasi yang mau dicari, dia paparkan semua. Mau apa, mau surga, mau neraka, ada semua. Maka kalau kita mau selamat, kita ngaji, datang ke guru, datang ke kiai, datang ke pondok-pondok besar. Mana pondok besar pembenci habaib? Tunjukkan sama saya. Lirboyo, Kiai Kafabi, pencinta habaib. Pelosok, Gus Kausar, beserta para kiai, pencinta para habaib. Yang membuat serunya lagi teman-temannya, ternyata statement dari Ustadz Abdul Somad ini, ternyata itu ditanggapi oleh Kiai Imaduddin. Tentu berseberangan teman-temannya antara Kiai Imaduddin ini yang terus berjuang membongkar kebobrokan klan Ba'alawi ini, namun di sisi lain Ustadz Abdul Somad membela klan Ba'alawi ini. Tentu mereka berdua ini berseberangan teman-temannya. Namun perlu di disclaimer lagi teman-temannya, ini tidak ada unsur adu domba sama sekali antar kedua ulama ini. Di sini saya hanya membandingkan mana pendapat kedua ulama ini yang lebih kuat dan lebih masuk akal. Apakah memang klan Ba'alawi ini benar-benar keturunan Rasulullah SAW? Namun di sisi lain, apakah pendapat Kiai Imaduddin lah yang benar bahwa klan Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah SAW? Jadi menurut hemat saya teman-teman ya, jalan tengah-tengahnya mereka ini harus segera dites DNA. Itulah jalan tengah-tengahnya. Oke teman-teman ya, coba kita simak pernyataan dari Kiai Imaduddin yang sempat mengajak debat Ustadz Abdul Somad yang membela mati-matian klan Ba'alawi ini. Ini dia pernyataannya. Ya, UAS mengatakan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini
ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib, berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini mukotimah sukro, mukotimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Urutannya mungkin tidak urut yang nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad pernah dalam hatinya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silakan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU, yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke-NU-an. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya, di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya ya Buya itu kan marketing aja itu kan. Nah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab anu kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Maka seorang ulama itu bukan hanya dia yang bisa menghafal hadis-hadis dan menghafal ayat Al-Quran, tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa. Yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang
yang rasikhin, ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam, bukan hanya tekstual hafalan. Imam Al-Ghazali ini sangat mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan, kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi. Lihat dalam kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal umpamanya, bagaimana fase-fase ilmiah seorang Al-Ghazali, dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat, kemudian ilmu kalam, kemudian fikih, kemudian tasawuf. Kemudian lihat pula dalam Tahaffudzul Falasifah, bagaimana Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi-narasi ilmiah untuk meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita, orang-orang yang menjadi suri tauladan. Dia jadi penceramah, dia menjadi ustadz, dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan. Bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu, bukan. Tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Kita lihat kiai NU nih, kiai NU kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU, dia bikin pesantren, tidak pernah merepotkan orang lain. Dia ada fasilitas yang sederhana, dia gunakan dengan semaksimal mungkin. Ada rezeki dia bangun lagi, santri tambah dia bangun lagi, santri tambah dia bangun lagi, tanpa pernah ada merepotkan orang. Bikin santunan di YouTube, santunan setiap dia bikin YouTube ada merek, nomor rekening. Kita buka YouTube ada muncul dia, wakaflah satu tanah ini untuk generasi Islam. Kemudian ada lagi narasi-narasi menjual-jual orang santri-santri miskin. Santri miskin begini, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki bagi orang yang membelikan satu Al-Quran untuk kami membaca Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran lusuh diperlihatkan. Itu yang iklan, itu mereka, itu orang-orang yang hari ini getol-getol itu menyerang-nyerang daripada pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama, yang walaupun di dalam amaliyah mirip dengan Nahdlatul Ulama, tapi ketika kita melihat para kiai Nahdlatul Ulama, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mereka itu jual-jual nomor rekening di YouTube. Setiap bikin YouTube ada nomor rekening, silahkan untuk berinfak untuk anak-anak santri kami, anak asuh, jadilah orang tua asuh santri kami. Gak ada yang begitu di Nahdlatul Ulama itu. Semuanya berjalan begitu alamiah. Siapa orang yang mau mondok, ketika dia mondok, orang tuanya punya duit, ya seperti biasanya makan sendiri. Ketika tidak ada, ini kiai mohon kepada Allah, bukan mohon pada YouTube, bukan menjual-jual nomor rekening, tapi dia mohon aja semampunya dia bantu orang-orang yang miskin yang ingin belajar di pondok pesantrennya tanpa harus diketahui oleh orang lain dan tanpa harus menjual-jual santri itu kepada orang lain pula. Nah ini yang saya amati dari ustadz-ustadz YouTube, ustadz-ustadz model-model zaman sekarang seperti yang sedang kita bicarakan itu. Nah ini jadi berilah kecerdasan kepada jemaah kita untuk mempunyai cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana ajaran Al-Quran? Ajaran ilmiah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Ya, tapi itu bukan karena kami membenci Anda, tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silakan saja, jangan marah-marah. Ya kan? Setelah menyimak pernyataan dari kedua ulama tadi, teman-teman ya, Ustadz Abdul Somad kekeh membela klan Ba'alawi, sedangkan di sisi lain Kiai Imanuddin juga kekeh membongkar kebobrokan klan Ba'alawi juga. Jadi teman-teman semua bisa menilai siapa sosok dari kedua ulama ini yang kita benarkan, apakah Ustadz Abdul Somad ataukah Kiai Imanuddin. Namun kalau saya pribadi teman-teman ya, itu lebih membela Kiai Imanuddin. Ini terkait masalah klan Ba'alawi saja teman-teman ya. Karena di sisi lainnya juga saya banyak sekali yang tidak sepaham dengan Kiai Imanuddin ini. Di antaranya Kiai Imanuddin ini malah membela Mama Gufron. Tapi oke lah, nggak apa-apa kalau Kiai Imanuddin ini teman-teman ya tetap kekeh membongkar kebobrokan klan Ba'alawi. Oke teman-teman ya, semoga video saya bermanfaat dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Karena finalnya belum jelas teman-teman ya, apakah memang klan Ba'alawi ini keturunan Rasulullah SAW
atau malah sebaliknya, mereka ini hanya ngaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW. Semoga saja teman-teman ya, mereka ini segera mau dites DNA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.